Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras berjuang siang malam tapi hidup tetap terasa sempit? Pernahkah kamu bertanya, mengapa semakin kita kejar dunia, justru semakin ia menjauh? Mungkin jawabannya sederhana. Karena dunia bukan untuk dikejar, dunia akan datang ketika hati kita mulai mengejar akhirat. Dunia yang menipu. Manusia hari ini hidup dalam pusaran yang sibuk, berlari tanpa arah, dan tenggelam dalam lautan ambisi yang tak pernah ada ujungnya. Kita bangun setiap pagi dengan pikiran penuh tentang pekerjaan, tentang uang, tentang bagaimana bisa lebih dari kemarin, seolah kebahagiaan bisa dibeli dengan angka-angka di rekening. Dunia menawarkan sejuta janji manis tentang kesuksesan, kemewahan, dan pengakuan, namun di balik kilau itu tersembunyi kehampaan yang diam-diam menggerogoti jiwa. Banyak orang merasa sudah berjuang begitu keras, tapi tetap saja hatinya kosong, seolah ada ruang di dalam diri yang tak bisa diisi oleh apapun selain makna yang sejati. Kita sering lupa bahwa dunia ini hanyalah panggung sementara yang penuh ilusi. Ia seperti bayangan yang tampak nyata, tapi tak pernah bisa digenggam. Ketika kita mengejarnya, ia menjauh. Ketika kita berhenti, ia justru mendekat. Dunia seakan bermain-main dengan keinginan manusia, memancing hasrat lalu meninggalkan luka. Dan setiap kali kita mengira sudah sampai di puncak kebahagiaan, kita sadar bahwa itu hanyalah lembah baru yang harus kita panjat lagi. Inilah siklus yang menipu. Manusia terus berlari tapi tak pernah sampai. Kita hidup di tengah masyarakat yang mengukur nilai diri dari harta, jabatan, dan penampilan luar. Orang yang sederhana dianggap gagal, yang tenang dianggap malas, padahal bisa jadi justru merekalah yang paling dekat dengan kebahagiaan yang sejati. Kita lupa bahwa ketenangan bukan berasal dari kepemilikan, melainkan dari kepasrahan. Dunia ini berputar cepat, menggoda mata dan menipu hati, membuat manusia lupa arah pulang. Banyak yang sibuk mempercantik rumah di bumi, tapi lupa mempersiapkan rumah di akhirat. Betapa banyak orang yang berkorban demi dunia, mengorbankan waktu, keluarga, bahkan iman, demi mendapatkan sesuatu yang sesungguhnya tidak akan dibawa mati. Dunia memang indah, tapi keindahan itu fana. Dunia memang menggoda, tapi godaannya sering menjerumuskan. Kita terbuai oleh kenikmatan yang sementara, lalu menangis ketika semuanya pergi. Padahal dunia memang tidak diciptakan untuk menetap di tangan kita. Ia hanya singgah, seperti bayangan senja yang perlahan hilang di telan malam. Dan anehnya, semakin keras manusia mengejar dunia, semakin besar rasa takut kehilangan yang ia rasakan. Orang yang terlalu mencintai dunia akan hidup dalam kegelisahan yang tiada akhir, karena setiap hari ia khawatir kehilangan sesuatu yang ia anggap miliknya. Ia lupa bahwa semua yang ada padanya hanyalah titipan, bukan kepemilikan sejati. Dunia tidak pernah cukup untuk orang yang hatinya kosong, tapi dunia akan tunduk pada orang yang hatinya penuh dengan rasa syukur dan iman. Maka berhentilah sejenak. Lihatlah sekelilingmu dengan hati yang tenang. Dunia ini tidak jahat, hanya saja kita sering salah menempatkannya. Ia bukan tujuan, ia hanyalah jalan. Ia bukan tempat tinggal abadi, melainkan tempat singgah untuk menanam amal. Dan ketika kita memahami itu, kita mulai mengerti makna dari kehidupan yang sebenarnya. Bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa baik kita memanfaatkan apa yang kita miliki untuk bekal menuju akhirat. Akhirat sebagai tujuan. Ketika seseorang mulai menata niatnya bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat, maka seluruh arah hidupnya pun berubah. Ia tidak lagi terjebak dalam kecemasan tentang masa depan duniawi, sebab ia tahu ada kehidupan yang jauh lebih kekal yang menunggunya di sana. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menunaikan amanah yang telah Allah titipkan. Setiap langkahnya menjadi ibadah, setiap keringatnya menjadi saksi, setiap pengorbanannya menjadi catatan pahala yang tak akan hilang. Hatinya menjadi ringan, sebab ia tak lagi menanggung beban ambisi yang tak bertepi. Ketika dunia menjadi sarana bukan tujuan, seseorang mulai menemukan makna sejati dalam setiap hal kecil yang ia lakukan. Ia menyadari bahwa keberhasilan sejati bukan diukur dari jumlah harta, tapi dari ketulusan niat di dalam dada.
Ia mulai melihat bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada dunia luar, tapi lahir dari kedamaian batin yang bersandar kepada Allah. Ia tidak iri pada orang kaya, tidak benci pada orang sukses, sebab hatinya telah mengerti bahwa setiap orang punya jalan rezekinya masing-masing. Ketika akhirat menjadi tujuan, maka dunia pun terasa lebih ringan dijalani. Orang yang mengejar akhirat bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menempatkan dunia di tempat yang seharusnya. Ia tetap bekerja, tapi tidak serakah. Ia tetap berusaha, tapi tidak sombong. Ia tetap punya mimpi, tapi tidak melupakan batas takdir. Ia tahu, dunia ini hanya alat untuk menjemput pahala, bukan untuk disembah. Maka ia menata niat di setiap langkah, agar tidur menjadi ibadah, pekerjaan menjadi sedekah, dan ucapan menjadi doa. Karena ketika hati tertuju pada akhirat, segala urusan dunia akan terasa lebih tenang dan penuh makna. Hidupnya menjadi damai, sebab yang ia cari bukan lagi kesempurnaan dunia, melainkan ridha Tuhan. Ia tidak lagi mengeluh ketika diuji, sebab setiap cobaan baginya adalah ladang kesabaran yang akan berbuah manis di akhirat. Ia tidak takut miskin, karena tahu kekayaan sejati bukan dalam harta, melainkan dalam hati yang penuh rasa cukup. Ia tidak menyesali kehilangan karena yakin bahwa setiap yang pergi hanyalah diganti dengan sesuatu yang lebih baik di sisi Allah. Semakin ia berorientasi pada akhirat, semakin lapang hatinya menerima dunia apa adanya. Dan yang paling indah, ketika seseorang benar-benar menjadikan akhirat sebagai tujuan, Allah menuntun langkahnya menuju kebaikan tanpa ia sadari. Ia dijauhkan dari hal-hal yang sia-sia, hatinya dijaga dari iri dan sombong, lisannya dijauhkan dari kata-kata yang menyakiti. Setiap kebaikan kecil yang ia lakukan menjadi jalan menuju ketenangan yang besar. Dunia yang dulu membuatnya gelisah kini terasa tenang karena ia telah menukar ambisi dengan pengharapan dan mengganti ketakutan dengan keimanan. Ketika akhirat menjadi arah pandang, hidup menjadi lebih jernih. Tidak lagi ada kebingungan tentang makna, karena ia tahu setiap langkahnya menuju pulang kepada Tuhan. Tidak lagi ada penyesalan panjang, karena setiap kesalahan dijadikan pelajaran untuk memperbaiki diri. Ia hidup bukan untuk mencari pengakuan manusia, tapi untuk mendapat ridha dari Sang Pencipta. Dan ketika itu terjadi, maka hidupnya menjadi ringan, penuh makna, dan dipenuhi cahaya ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Rahasia rezeki dan ketenangan. Ada rahasia besar yang sering luput dari pandangan manusia. Semakin seseorang mengejar akhirat, semakin dunia justru datang mendekat kepadanya. Allah telah berjanji bahwa siapapun yang menata niatnya karenanya, maka segala urusan dunia akan dimudahkan. Dunia akan tunduk pada orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada harta. Ia tidak perlu berlari ke sana kemari mencari rezeki, karena rezeki itu sendiri yang akan datang menghampiri dengan cara yang tidak pernah ia sangka. Seakan alam semesta pun ikut bekerja untuknya, karena Tuhannya ridha dengan niatnya. Orang yang hatinya terikat pada akhirat tidak akan panik ketika rezekinya tampak sedikit. Ia tahu bahwa sedikit yang berkah lebih baik dari banyak yang menipu. Ia tidak iri melihat orang lain bergelimang harta, sebab ia paham bahwa kebahagiaan bukan berasal dari jumlah, melainkan dari keberkahan. Ia lebih sibuk memperbaiki amalnya daripada menghitung untung ruginya. Ia bekerja bukan karena takut miskin, tapi karena ingin mengabdi. Dan anehnya, semakin ia ikhlas bekerja karena Allah, semakin banyak kemudahan yang datang tanpa ia rencanakan. Banyak orang mencari ketenangan di luar diri, pada harta, pada jabatan, pada popularitas. Tapi ketenangan sejati tidak pernah ditemukan di luar sana. Ia tumbuh di dalam hati yang bersyukur. Hati yang selalu berprasangka baik pada Allah akan selalu tenang, bahkan ketika hidup tampak sulit. Orang yang yakin bahwa setiap rezeki sudah ditentukan tidak akan cemas menghadapi masa depan. Ia berjalan dengan langkah ringan karena tahu Tuhan sudah menyiapkan segalanya. Disitulah letak rahasia ketenangan hidup. Bukan pada banyaknya harta, tapi pada kepasrahan total kepada Yang Maha Memberi. Seringkali manusia terlalu takut miskin, hingga lupa bahwa yang menjamin rezeki bukan dirinya sendiri. Kita bekerja keras seolah semua hasil bergantung pada kemampuan kita, padahal yang menentukan hanyalah Allah. Ketika hati terlalu bergantung pada usaha, maka lelah takkan pernah berakhir.
Tapi ketika hati bersandar pada Allah, maka usaha menjadi ibadah dan hasil menjadi ketentuan yang diterima dengan lapang. Orang yang hatinya berorientasi pada akhirat akan terus bekerja, tapi tanpa kegelisahan. Ia percaya jika ia menanam dengan niat yang tulus, maka buahnya pasti akan datang pada waktu yang tepat. Rezeki itu misterius, tapi kehadirannya seringkali terkait langsung dengan kemurnian niat. Hati yang bersih menarik keberkahan, sementara hati yang kotor menolak datangnya kebaikan. Orang yang ikhlas memberi akan selalu mendapat balasan berlipat ganda, karena Allah tidak pernah menutup tangan bagi hamba yang dermawan. Semakin seseorang berbuat baik karena Allah, semakin luas pintu-pintu rezeki yang terbuka. Ia mungkin tidak menjadi kaya raya dalam pandangan manusia, tapi hidupnya cukup, hatinya lapang dan waktunya penuh berkah. Dan disinilah rahasia terbesar kehidupan, bahwa dunia akan mengikuti orang yang mengejar akhirat, bukan sebaliknya. Dunia akan datang pada orang yang tidak menuhankannya, karena dunia hanyalah hamba, bukan tuan. Allah mencintai hamba yang hatinya bersih dari keserakahan, dan cinta Allah itulah yang menjadi sumber segala keberkahan. Ketika seseorang menjadikan ridha Tuhan sebagai pusat hidupnya, maka seluruh urusan dunia akan disusun dengan indah oleh tangan tak terlihat. Ia hidup dengan tenang, sebab tahu bahwa yang menulis takdirnya adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tanda orang yang mengejar akhirat. Orang yang benar-benar mengejar akhirat bisa dikenali bukan dari banyaknya ibadah yang tampak di mata manusia, tapi dari ketenangan yang memancar dari hatinya. Ia tidak lagi mudah marah ketika disakiti, sebab hatinya telah belajar memaafkan demi kedamaian diri. Ia tidak berambisi mengalahkan orang lain, sebab yang ia lawan hanyalah nafsunya sendiri. Dalam diamnya tersimpan kekuatan, dalam kesederhanaannya tersimpan kemuliaan. Orang seperti ini tidak butuh tepuk tangan dunia, karena hatinya sudah cukup dengan pengakuan dari Tuhan. Ia tetap bekerja keras tapi tidak memuja hasil. Ia tetap berjuang, tapi tidak dikuasai oleh ambisi. Setiap langkahnya selalu disertai doa, setiap keberhasilannya disyukuri, dan setiap kegagalannya diterima dengan sabar. Ia tidak mencari pujian, karena tahu semua kebaikan datang dari Allah. Ia tidak iri ketika orang lain lebih sukses, sebab ia percaya bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Ia tidak membandingkan nasib, karena hatinya sudah dipenuhi rasa ridha. Itulah tanda orang yang mengejar akhirat. Tenang dalam kelebihan, sabar dalam kekurangan. Hidupnya tidak lagi berputar pada dunia yang fana, melainkan berpusat pada makna yang abadi. Ia berhati-hati dalam berbicara karena tahu setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban. Ia menjaga pandangan, menahan amarah, dan menundukkan hati dari kesombongan. Ia tidak memamerkan amalnya, karena tahu amal yang ikhlas justru disembunyikan. Ia lebih senang berbuat baik diam-diam, agar hanya Allah yang tahu betapa tulusnya cintanya kepada kebaikan. Setiap ibadah baginya bukan beban, tapi sumber ketenangan. Tanda lain dari orang yang mengejar akhirat adalah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Di tengah hiruk-pikuk dunia, ia bisa tetap damai. Di tengah ujian, ia tetap tersenyum. Ia tidak panik ketika kehilangan, tidak sombong ketika diberi. Karena hatinya sudah menemukan keseimbangan antara harap dan takut, antara sabar dan syukur. Ia hidup dalam kesederhanaan yang indah, sebab yang ia cari bukan kenikmatan dunia, melainkan ketenangan hati yang lahir dari hubungan yang kuat dengan Allah. Ia tidak mudah putus asa, sebab keyakinannya pada janji Allah lebih besar daripada ketakutannya pada masa depan. Ia menatap hari esok dengan doa, bukan dengan cemas. Ia percaya bahwa setiap kesulitan pasti membawa pelajaran dan setiap luka pasti mengandung hikmah. Ia berjalan dengan langkah lembut, tapi mantap karena tahu bahwa hidup di dunia hanyalah perjalanan singkat menuju keabadian. Semakin hari, hatinya semakin lapang karena semakin sadar bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat persiapan. Dan yang paling menakjubkan dari orang yang mengejar akhirat adalah keteduhan wajahnya. Ada cahaya yang terpancar tanpa ia sadari, ada ketenangan yang menular pada siapapun di sekitarnya. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya membawa hikmah. Ia tidak berlebihan dalam bergaya, tapi kehadirannya selalu menenangkan.
Itulah tanda-tanda orang yang hatinya telah berserah total kepada Tuhan, yang hidupnya menjadi doa berjalan, dan kematiannya kelak menjadi pintu menuju kedamaian sejati. Dunia yang menyusul. Ketika seseorang menata niatnya hanya untuk akhirat, dunia mulai tunduk dengan cara yang tak terduga. Ia tak lagi sibuk mengejar dunia, tapi justru dunia datang menghampirinya tanpa ia minta. Seolah seluruh semesta bergerak atas izin Tuhan untuk mengantarkan apa yang ia butuhkan. Inilah janji Allah yang nyata. Siapa yang menolong agamanya, maka Allah akan menolongnya dalam segala urusan. Dunia bukan lagi menjadi beban, melainkan hadiah dari keikhlasan hati. Ia berjalan di jalan ketaatan, dan dunia mengikuti langkahnya tanpa ia sadari. Orang yang hatinya terikat pada akhirat, tidak kehilangan dunia, justru mendapatkan keduanya. Karena ketika hati bersih dari ambisi duniawi, maka keberkahan pun mengalir tanpa henti. Rezeki datang dalam bentuk yang beragam, ada yang berupa kecukupan, ada yang berupa kesehatan, ada pula yang berupa ketenangan yang tak ternilai. Ia tidak perlu menipu untuk sukses, karena kejujuran sudah menjadi jaminan rezekinya. Ia tidak perlu bersaing secara kotor, karena Allah yang langsung melapangkan jalannya. Dunia menjadi lembut di tangannya karena ia tidak menaruhnya di hati. Banyak orang berpikir bahwa mengejar akhirat berarti meninggalkan dunia, padahal justru sebaliknya. Orang yang mengejar akhirat adalah orang yang paling berhasil menata dunianya. Ia tetap bekerja keras, tetap menafkahi keluarganya, tetap berjuang dalam kehidupan. Namun semuanya ia lakukan dengan niat ibadah. Ia memahami bahwa dunia ini bukan musuh, hanya saja harus dijadikan alat untuk menuju surga. Ia mengendalikan dunia, bukan dikendalikan olehnya. Itulah perbedaan besar antara orang yang cinta dunia dengan orang yang cinta akhirat. Dan anehnya, semakin ia ikhlas, semakin banyak keajaiban yang menghampiri hidupnya. Masalah yang dulu terasa berat menjadi ringan, jalan yang dulu buntu tiba-tiba terbuka, hati yang dulu sempit kini terasa lapang. Itulah tanda bahwa Allah sudah mengambil alih urusannya. Dunia yang dulu membuatnya cemas kini berubah menjadi teman perjalanan yang setia. Ia tak lagi merasa harus memiliki segalanya, karena cukupnya hati sudah membuatnya merasa kaya. Inilah bentuk kekayaan yang paling hakiki, bukan ketika memiliki banyak hal, tapi ketika tidak membutuhkan apapun selain ridha Allah. Ketika seseorang mengejar akhirat, Allah bukan hanya menenangkan hatinya, tapi juga memperindah hidupnya. Ia diberi rezeki yang halal, keluarga yang tentram, dan kedudukan yang mulia di mata manusia tanpa harus mencarinya. Orang yang ikhlas selalu tampak bahagia, karena cahaya akhirat di dalam dirinya memantulkan kedamaian di dunia. Dan semua yang ia miliki terasa cukup, karena ia tahu segalanya hanyalah titipan sementara. Dunia bukan lagi tujuan yang menipu, tapi ladang pahala yang penuh makna. Dan akhirnya, dunia akan menyusul orang yang tidak menjadikannya pusat hidup. Dunia akan mengejar orang yang hatinya telah bebas darinya, karena dunia sejatinya adalah pelayan bagi orang saleh, bukan tuan yang harus disembah. Ketika seseorang menundukkan dunia dengan iman, maka Allah menundukkan dunia untuknya. Ia tidak lagi hidup dalam kecemasan, karena hatinya telah penuh dengan keyakinan. Dan pada titik itu, ia menyadari kebenaran agung yang selama ini hanya terdengar di telinga, kini terasa nyata di hati. Mengejar akhirat, dunia pun didapat. Cahaya di dalam hati. Ketika seseorang mengejar akhirat dengan tulus, cahaya akan tumbuh perlahan di dalam hatinya. Cahaya itu bukan berasal dari dunia luar, tapi dari kedekatan dengan Sang Pencipta. Ia mungkin tidak memiliki banyak harta, tapi wajahnya selalu berseri, hatinya damai, dan pikirannya jernih. Ia tidak sibuk mempercantik penampilan, karena yang ia rawat adalah keindahan batin. Dalam kesunyian malam, ia berdoa bukan untuk meminta dunia, tapi untuk meminta kekuatan agar tetap berada di jalan kebenaran. Dan dari doa itulah lahir ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh apapun di dunia ini. Hati yang dipenuhi cahaya akhirat mampu melihat dunia dengan pandangan yang lebih dalam. Ia tidak terpesona pada kemewahan, karena tahu di balik gemerlap dunia ada kefanaan yang menunggu. Ia tidak tertipu oleh pujian, karena sadar betapa cepatnya manusia berubah. Ia hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap napas adalah pinjaman
dan setiap detik adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Hati yang bercahaya akan mudah memaafkan karena ia paham bahwa semua manusia sedang berjuang untuk pulang kepada Tuhan. Orang yang hatinya bercahaya akan merasakan manisnya iman di tengah kepahitan hidup. Ia tidak mudah tersesat oleh amarah karena hatinya sudah tenang. Ia tidak mudah iri karena hatinya sudah cukup. Ia tidak mudah mengeluh karena ia melihat rahmat Allah di setiap peristiwa. Ketika dunia menghina, ia tersenyum. Ketika dunia memberi, ia bersyukur. Karena baginya, baik kesenangan maupun kesedihan hanyalah cara Allah mengajarkan cinta. Ia tidak lagi takut kehilangan, sebab hatinya telah menemukan sesuatu yang tidak bisa hilang, ketenangan dalam keimanan. Dan ketika hati sudah bercahaya, maka hidup pun menjadi indah dalam kesederhanaannya. Ia tidak butuh banyak untuk bahagia, karena kebahagiaan sejati lahir dari kedekatan dengan Allah. Ia tidak lagi bergantung pada manusia, sebab cukup baginya bahwa Allah tahu apa yang ia rasakan. Orang yang seperti ini menjadi sumber kedamaian bagi sekitarnya, sebab kata-katanya menenangkan dan sikapnya menyejukkan. Ia tidak mengajarkan dengan nasihat, tapi dengan keteladanan. Dan setiap langkahnya adalah doa yang hidup. Cahaya itu tumbuh semakin kuat ketika seseorang menolak menyerah pada kegelapan dunia. Ia menjaga salatnya, menjaga lisannya, menjaga hatinya dari iri, dan menjaga pikirannya dari buruk sangka. Setiap kali tergelincir, ia segera kembali. Setiap kali lalai, ia segera bertaubat. Ia tahu bahwa kesempurnaan bukan pada tidak pernah salah, tapi pada kemampuan untuk selalu kembali kepada Allah. Dan pada akhirnya, hati yang bercahaya bukanlah hati yang suci dari dosa, tapi hati yang terus berusaha membersihkan diri karena cinta kepada Tuhan. Jalan pulang yang tenang. Setelah melewati semua perjalanan ini, seseorang akan sadar bahwa hidup bukan tentang seberapa jauh ia berlari, tapi tentang kemana arah ia menuju. Dunia hanyalah tempat singgah, bukan rumah abadi. Akhiratlah tujuan sejati yang selama ini mungkin ia lupakan. Namun saat hatinya mulai kembali, segalanya terasa lebih tenang. Ia tidak lagi gelisah menghadapi perubahan, karena ia tahu setiap detik adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan semakin ia pasrah, semakin ia merasa damai, seolah seluruh beban hidupnya perlahan diangkat. Perjalanan mengejar akhirat bukanlah perjalanan yang mudah, tapi juga bukan perjalanan yang sia-sia. Ia memerlukan kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan yang dalam. Namun di setiap langkahnya, Allah selalu hadir dengan kasih-Nya. Dalam sepi, ada bimbingan. Dalam air mata, ada pengampunan. Dalam kehilangan, ada pelajaran. Dan dalam setiap doa yang tulus, ada kekuatan yang membuat hati mampu berdiri kembali. Siapapun yang menjadikan akhirat sebagai arah hidupnya, tidak akan pernah rugi. Karena setiap luka akan berubah menjadi cahaya di hari akhir nanti. Dan ketika akhirnya hidup di dunia ini berakhir, orang yang mengejar akhirat akan pulang dengan hati yang tenang. Ia tidak takut pada kematian, karena kematian baginya bukan akhir, melainkan awal dari pertemuan yang ia rindukan. Ia meninggalkan dunia bukan dengan tangan kosong, tapi dengan hati yang penuh pahala, doa, dan cinta. Ia meninggalkan nama yang baik, amal yang terus mengalir, dan kenangan indah di hati orang-orang yang mengenalnya. Dunia mungkin melupakannya, tapi langit mencatatnya dengan tinta kemuliaan. Inilah puncak kebahagiaan yang sejati, bukan ketika dunia bertekuk lutut padamu, tapi ketika jiwamu bersujud penuh cinta di hadapan Tuhanmu. Ketika akhirat sudah menjadi tujuan, hidup tidak lagi menakutkan, karena segalanya terasa pasti dalam genggaman Allah. Dunia pun akhirnya tampak kecil, dan segala masalah menjadi ringan, sebab hati telah mengenal makna sabar, ridha, dan tawakal yang sejati. Dan di sanalah seseorang menemukan kedamaian paling murni, kedamaian seorang hamba yang telah kembali kepada fitrahnya. Dan pada akhirnya, dari semua pencarian panjang manusia di dunia ini, hanya satu kesimpulan yang benar-benar berarti, kejar akhiratmu, maka dunia akan datang menyusul dengan sendirinya. Karena dunia hanyalah bayangan dari apa yang ada di hati. Ketika hati tertuju pada Allah, maka seluruh dunia akan bergerak untuk mengikutinya. Itulah rahasia kehidupan yang tak lekang oleh waktu.
rahasia yang dipahami oleh jiwa-jiwa yang telah menemukan jalan pulang yang tenang. Sahabatku, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat mendapat dunia, tapi siapa yang paling sabar menyiapkan akhiratnya. Dunia hanyalah persinggahan singkat di antara dua keabadian, sebelum kita lahir dan setelah kita mati. Maka jangan habiskan seluruh tenaga untuk sesuatu yang akan ditinggalkan. Gunakan waktumu untuk sesuatu yang akan dibawa pulang. Dunia ini menipu, tapi akhirat tak pernah berdusta. Dan setiap detak jantung yang masih Allah izinkan berdetak adalah kesempatan untuk memperbaiki arah. Pernahkah kamu berpikir, mengapa Allah kadang menjauhkan kita dari hal-hal dunia yang kita inginkan? Karena bisa jadi, Ia sedang mendekatkan kita pada sesuatu yang jauh lebih berharga, diri kita yang lebih sabar, hati kita yang lebih ikhlas, dan iman kita yang lebih kuat. Kadang kehilangan dunia justru membuat kita menemukan Tuhan. Dan ketika seseorang sudah mengenal Tuhannya, seluruh dunia tak lagi mampu mengguncang hatinya. Maka jangan takut miskin selama hatimu kaya. Jangan takut gagal selama niatmu lurus. Jangan takut ditinggalkan manusia selama Allah masih bersamamu. Karena yang mengejar dunia akan terus letih, tapi yang mengejar akhirat akan selalu tenang. Dunia bisa memberi kenikmatan, tapi hanya akhirat yang bisa memberi ketenangan. Dunia bisa menyanjungmu hari ini, lalu menghancurkanmu besok, tapi Allah tidak pernah berubah dalam kasih-Nya. Ia tetap menunggu, bahkan ketika kita berpaling. Ia tetap memaafkan, bahkan ketika kita lupa. Kita semua sedang berjalan menuju tempat yang sama, pulang. Dan di jalan pulang ini, jangan sampai kita membawa beban dunia yang sia-sia. Lepaskan amarah, lepaskan dendam, lepaskan kesombongan. Isilah hati dengan syukur, maaf, dan kasih. Karena hanya hati yang ringan yang bisa terbang menuju keabadian. Setiap amal kecil yang kita lakukan dengan ikhlas akan menjadi cahaya di jalan itu. Setiap sabar yang kita tahan akan menjadi jembatan menuju surga. Dan setiap doa yang kita panjatkan dalam kesunyian akan menjadi saksi bahwa kita pernah mencintai Allah dengan tulus. Maka marilah, mulai hari ini ubah arah hidupmu. Kejar akhirat dan biarlah dunia datang sebagai hadiah, bukan tujuan. Kejar ridha Allah dan biarlah pujian manusia datang atau pergi tanpa mengguncangmu. Kejar cinta Tuhan, maka seluruh cinta yang kamu butuhkan akan menemukanmu dengan cara yang paling indah. Hidup bukan tentang berapa lama kita di dunia, tapi tentang seberapa dalam kita mengenal Allah selama kita hidup di dunia. Dan sebelum video ini berakhir, mari kita tundukkan hati sejenak. Ya Allah, jadikan kami hamba yang mengejar akhirat tanpa meninggalkan dunia, yang mencintaimu lebih dari segala yang fana, yang bekerja bukan demi pujian, tapi demi ridhamu. Bersihkan hati kami dari kesombongan dan kelelahan dunia, gantikan setiap kesedihan kami dengan cahaya keimanan, dan bimbing langkah kami agar selalu menujumu. Jika Engkau berikan dunia, jadikan ia sebagai ladang kebaikan, tapi jika Engkau ambil, jadikan hati kami tetap bersyukur, karena hanya Engkau tempat kami memulai dan tempat kami akan kembali. Semoga setiap langkah hidupmu setelah ini menjadi lebih bermakna, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Karena sungguh, siapa yang mengejar akhirat, dunia pun akan tunduk menghampirinya.